Kita lanjutkan sekarang soal nomor 7. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 min x kuadrat. Lalu gx sama dengan akar 5 min x. Kliklah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris berikut ini. Yang pertama di sini ada f1 sama dengan g1. Oke, kita hitung ya. Untuk f1, fx sama dengan 1 min x kuadrat, berarti kalau f1 sama dengan 1 min 1 kuadrat, nah ini sama dengan 0. Berikutnya kita akan hitung G1. Gx sama dengan akar 5 min X, berarti kalau G1 sama dengan akar 5 min 1, akar 4 itu berarti 2 gitu ya. Nah dari sini kita bisa simpulkan ternyata F1 itu tidak sama dengan G1. Nah ini tidak sama dengan G1. Sehingga pernyataan pertama ini merupakan pernyataan yang salah ya. Lanjut ke pernyataan kedua, 6 merupakan domain bagi F bundaran G. Domain itu daerah asal. Kalau F bundaran G ini berarti berkaitan dengan komposisi fungsi ya, atau gampangannya kalau ada komposisi fungsi contohnya F bundaran G, berarti G itu kita masukkan ke dalam fungsi fx ya. X-nya ini kita ganti dengan akar 5 min X. Nah, itu kita tuliskan dulu ya supaya nggak bingung gitu ya. Jadi di sini kita punya F bundaran Gx, berarti Gx masukkan ke dalam fungsi fx. Nah kayak gini ya, sehingga kita bisa tuliskan 1 dikurangi x nya langsung ada diganti dengan akar 5 min x, jangan lupa dikuadratkan. Nah berikutnya kita akan mencari domain bagi f bundaran Gx ya. Domain itu daerah asal. Nah di sini ada bentuk akar ya. Kita tahu kalau ada akar, maka di dalamnya akar itu kan nggak boleh bilangan negatif, harus positif ya. Maka di sini kita bisa tulis 5 min x lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi sekali lagi di dalamnya akar ini nggak boleh negatif, harus positif ya. Paling kecil itu 0. Nah makanya di sini lebih dari atau sama dengan 0. Oke, tinggal kita selesaikan. Berarti di sini kita punya min X lebih dari atau sama dengan min 5. Nah, di sini supaya negatifnya hilang ya, kita kalikan aja dengan min 1. Ya, ini kali min 1. Sebentar, ini saya rapikan dulu. Dikalikan dengan min 1. Nah, kalau ada bentuk pertidaksamaan kayak gini dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda akarnya itu akan tanda pertidaksamaannya itu akan berubah gitu ya. Jadi min X kali min 1 X. Lebih dari ini jadi kurang dari. Kalau sama dengannya ya tetap ya. Min 5 dikalikan min 1 sama dengan 5. Nah, artinya domain bagi fungsi F bundaran Gx adalah ini ya. X itu harus kurang dari atau maksimum sama dengan 5. Nah, apakah 6 termasuk domain bagi F bundaran Gx? Tentu saja tidak. Gitu ya. Sehingga pernyataan kedua ini juga merupakan pernyataan yang salah. Karena X-nya itu atau domainnya itu harus kurang dari maksimum nilainya sama dengan 5. 6 tidak boleh ya. Oke, lanjut ke pernyataan ketiga. 1 merupakan range dari F bundaran G ya. Range itu daerah hasil. Nah, di sini nilai X maksimum itu kan 5. Maka nanti kalau kita masukkan ke dalam F bundaran Gx ya, untuk X sama dengan 5. Jadi kalau kita masukkan F bundaran G5 ya, itu akan sama dengan 1 dikurangi akar 5 min 5 dikuadratkan. Akar 5 min 5 itu 0 ya. 0 dikuadratkan ya 0. Berarti F bundaran G5 itu sama dengan 1. Nah, jadi nilai maksimum ya dari F bundaran Gx itu sama dengan 1. Nah, sehingga untuk pernyataan yang ketiga, 1 merupakan range dari F bundaran Gx ya. Ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, karena kalau dimasukkan X sama dengan 5, ternyata F bundaran G5 itu sama dengan 1. Gitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini sebenarnya berkaitan dengan materi fungsi komposisi ya dalam bentuk soal cerita. Oke, langsung aja.
Untuk menambah uang saku, Farel berniat membantu kakaknya berjualan makanan. Farel akan mendapatkan uang saku berdasarkan jumlah makanan yang terjual pada hari tersebut dengan fungsi PX sama dengan 1000X plus 200. Dengan P adalah uang saku, dalam rupiah, X adalah jumlah makanan yang terjual. Ternyata jumlah makanan yang terjual bergantung pada waktu yang digunakan Farel untuk berjualan. Dengan X sama dengan FT sama dengan 3T plus 2. T-nya sendiri adalah waktu dalam jam. Maka uang saku yang diperoleh Farel jika ia berjualan selama 3 jam pada suatu hari libur adalah baik. Berarti di sini X ya sama dengan FT itu merupakan input atau masukan bagi fungsi PX. Kalau P-nya sendiri adalah uang yang didapatkan atau yang diperoleh Farel ya deh ya. Makanya di awal tadi ini saya katakan sebagai bentuk fungsi komposisi dalam soal cerita ya. Oke, berarti urut-urutan mengerjakannya kita cari dulu X, yang mana X itu sama dengan FT. Nah, T-nya sama dengan 3, ya deh ya. Maka ini langsung aja kita ganti F3. Nah, FT sama dengan 3T plus 2. Berarti kalau F3 sama dengan 3 kali 3 plus 2. 3 kali 3 sama dengan 9, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Ya. Oke, ini adalah waktu yang digunakan oleh Farel dalam berjualan. Nah, berikutnya kita akan menghitung uang saku yang diperoleh Farel ya. X-nya sudah ada, PX-nya juga sudah ada. Berarti X-nya nanti tinggal kita masukkan ke dalam fungsi PX. Berarti kita bisa tuliskan P11 itu sama dengan 1000 kali 11 ditambah 200. 11 kali 1000 ya berarti 11.000 ditambah 200 sama dengan 11.200 rupiah. Nah, ini jawabannya ya. Jadi uang saku yang diperoleh Farel sebesar 11.200 rupiah. Kita lanjutkan soal nomor 9. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan x plus 1 per x, dengan x tidak sama dengan 0. Inverse dari f bundaran gx atau di sini simbolnya f bundaran g pangkat min 1 dari x sama dengan. Nah adik-adik, kalau ketemu dengan soal semacam ini, maka langkah kerjanya adalah cari dulu f bundaran gx ya. F bundaran gx seperti di soal sebelumnya, berarti gx ini kita masukkan ke dalam fungsi fx. Nah itu cari dulu ya. Oke. Kita akan kerjakan di sini, berarti f bundaran gx itu sama dengan, kalau fx 2x plus 1, berarti kalau f bundaran gx itu aslinya nulisnya kayak gini ya. Nah 2 dalam kurung gx ditambah 1 ya, berarti gx-nya langsung kita masukkan di sini. Ini kalau mau gerak lambat ya. 2 kali dalam kurung x plus 1 per x ditambah 1. Nah berikutnya 2 ini tinggal dikali masuk ya, dikali masuk seperti biasa. Nah kayak gini. Berarti ini sama dengan 2x plus 2 per x ya kan, kemudian plus 1. Oke, kita samakan penyebutnya. Nah samakan penyebutnya, di sini x atasnya 2x plus 2 kemudian ditambah x ya, matematika SD nih. 2x ditambah x sama dengan 3x, berarti atasnya 3x plus 2, bawahnya x. Nah adik-adik, 3x plus 2 per x itu adalah f bundaran gx. Sementara yang ditanyakan f bundaran g inverse dari x ya. Jadi konsepnya kalau inverse fungsi itu sama halnya dengan mencari nilai x-nya. Nah itu yang harus kita ingat ya. Jadi yang pertama 3x plus 2 per x itu kan bisa kita anggap sama dengan y. Kita tuliskan ya, di sini y sama dengan 3x plus 2 per x ya. Nah berikutnya untuk menentukan inverse, untuk mencari inverse itu sama halnya dengan kita mencari x-nya itu sama dengan berapa, kan gitu ya. Nah cara mencarinya gampang, ini tinggal kita kali silang. Jadi xy sama dengan x kali y ya, ditulis xy sama dengan 3x plus 2. Lalu yang mengandung variabel x itu kita pindahkan ke ruas kiri. Ya, sekali lagi ini dalam rangka menentukan x-nya itu sama dengan
apa, sama dengan berapa gitu. XY min 3X sama dengan 2 ya. Nah, X-nya kita keluarkan. Jadi X dalam kurung Y min 3 sama dengan 2. Dari sini kita bisa tuliskan X itu sama dengan 2 per Y min 3. Nah, ini X sama dengan sekian ya. Langkah berikutnya X dan Y ini kita tukar. X-nya kita ganti dengan Y, Y-nya kita ganti dengan X. Ya, Dek ya. Berarti kita punya fungsi yang baru yaitu Y sama dengan 2 per X min 3. Nah, fungsi inilah yang ditanyakan. Ya, Dek ya. Jadi F bundaran G inverse dari X itu sama dengan 2 per X min 3. Nah, saya tulis ini ya. Saya pakai warna biru. Berarti F bundaran G inverse dari X itu sama dengan 2 per X min 3. Nah, syaratnya X ya tidak boleh bernilai sama dengan 3. Sebab kalau X sama dengan 3, maka menghasilkan pembagian dengan bilangan 0. Nah, itu tidak diizinkan dalam matematika ya, Dek ya. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang mana ini? Yang C. Nah, jawabannya adalah yang C. 2 per X min 3 dengan X tidak sama dengan 3. Kita lanjutkan soal nomor 10. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai titik puncak 8,4, memotong sumbu x negatif, maka nah di sini tugas kita adalah menentukan tanda bagi A, B, dan C. Ya, oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau fungsi kuadrat kita gambarkan grafiknya, pasti nanti akan terbentuk yang namanya parabola. Nah, parabola itu bisa terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Ya, Dek ya. Ketika parabolanya terbuka ke bawah, pastilah A itu negatif. A kurang dari 0. Sebaliknya kalau parabola terbuka ke atas, pastilah A itu lebih besar daripada 0. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Cara mengingatnya cukup mudah, kita pakai metode yang gampang-gampang aja lah ya. Jadi kalau parabolanya terbuka ke bawah, itu kan mirip kayak apa ini? Bibirnya orang yang sedang cemberut ya, marahan ya, Dek ya. Maka vibes-nya negatif, sehingga A itu juga kurang dari 0, A-nya negatif. Kemudian kalau parabolanya terbuka ke atas, ini mirip kayak bibirnya orang yang sedang bahagia, sedang tersenyum. Ya, vibes-nya positif. Maka nanti A itu juga positif, lebih dari 0 gitu ya. Oke, itu adalah penentuan tanda untuk A. Ya, selanjutnya untuk B dan C, caranya adalah kita akan coba gambarkan dulu sketsa grafik fungsinya ya. Baik, misalkan di sini kita punya koordinat kartesius, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Lalu berdasarkan informasi yang ada di soal, grafik fungsi kuadrat ya, parabolanya memiliki titik puncak di koordinat 8,4 ya. Berarti anggap saja 8,4 itu ada di sini. Ini 8,4. Kemudian dikatakan memotong sumbu X negatif. Ini sumbu X negatif ya. Maka kalau kita pakai logika ya, Dek ya, tidak mungkin parabolanya terbuka ke atas kayak gini. Sebab kalau parabolanya terbuka ke atas, tidak mungkin dia berpotongan dengan sumbu X. Nah, maka satu-satunya kemungkinan yang logis adalah parabolanya pasti terbuka ke bawah kayak gini. Jadi ya. Baik. Ini adalah titik potong parabola terhadap sumbu X negatif. Misalkan X1,0 ya. Kalau titik potong terhadap sumbu X, ya pasti Y-nya 0, kan gitu ya. Kemudian yang di sini adalah titik potong grafik fungsi terhadap sumbu X positif. Misalkan koordinatnya X2,0. Kemudian ini adalah sumbu simetrinya. Nah, ini tarik garis ya. Ini sumbu simetrinya. X sama dengan berapa? 8. Ya kan? Jadi kalau sumbu simetri itu adalah garis imajiner ya, yang seolah-olah membagi parabola menjadi dua daerah, dua bagian yang sama besar, yang simetris, makanya disebut sebagai sumbu simetris. Nanti persamaannya X sama dengan min B per 2A ya, ini penting ini. Jadi X sama dengan min B per 2A. Nanti B-nya sekian, A-nya sekian, ketemulah X ya. Oke.
Kita kembali ke soal, jadi tujuan kita adalah menentukan tanda dari A, B, dan C. Yang pertama, karena di sini parabolanya terbuka ke bawah, berarti A bertanda negatif, gitu ya. A kurang dari 0. Nah, dari sini berarti kita bisa eliminasi jawaban yang mana aja ini. Yang A ini berarti salah, ya kan? Kemudian yang D ini juga salah, karena A-nya harus kurang dari 0. Tinggal jawaban B, C, dan E ya. Berikutnya, ini kalau kita cermati ya, untuk X sama dengan min B per 2A ya, X sama dengan min B per 2A. Nah, maksud saya seperti itu ya. X-nya kan sama dengan 8. Coba kita masukkan aja ini ya. X-nya sama dengan 8. Berarti 8 sama dengan min B per 2A. Kalau kita kali silang, berarti kan 16A sama dengan min B. Tadi A-nya negatif, ya berarti positif. 16 di sini kan positif, gitu ya. Positif kali negatif, hasilnya itu negatif. Nah, hasilnya negatif. Kemudian di ruas kanan, di sini ada min B. Min B itu kan berarti min 1 kali B. Supaya hasilnya negatif, ya berarti B-nya ini harus positif. Berarti di sini minus dikalikan dengan bilangan positif. Kalau dikalikan dengan bilangan negatif, negatif kali negatif jadinya positif. Berarti nggak sama kiri dan kanan, gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan, oh berarti B-nya itu bertanda positif. Kita tulis di sini ya. Ternyata B bertanda positif. B lebih dari 0. Coba kita cermati jawabannya ya. Yang bisa kita eliminasi. Nah, ini B kurang dari 0. Ini salah, ya kan? Kemudian, oh sudah ini ya, ini B lebih dari 0, ini juga B lebih dari 0. Baik, sekarang kita cari tanda untuk C. Nah, C itu sebenarnya menunjukkan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu Y. Ya, jadi kalau X-nya 0, kemudian kita masukkan ke sini, berarti kan F0. Nah, F0 sama dengan ini 0 plus 0 ditambah C. Berarti F0 itu sama dengan C. Ya, Dek ya. F0 itu berarti Y-nya. Nah, ini Y-nya sama dengan C ketika X sama dengan 0. Ya. Ini kan 0,0 ya, Dek ya. Ini titik 0,0. Ketika X sama dengan 0, ya, Y-nya itu berapa? Oh, ternyata Y-nya sama dengan C. Ini berdasarkan sketsa yang sudah kita buat, ya. Berarti di sini nanti koordinatnya pasti 0, C. Nah, C-nya otomatis bertanda apa ini? Bertanda positif. Ini kan Y positif. Yang sini Y negatif ya. Maka sudah lengkap ini. Berarti C bertanda positif. Jadi A kurang dari 0, B lebih dari 0, C juga lebih dari 0. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Ini A kurang dari 0, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0. Oke?